Perkenalkan, nama saya Rafa Diak Intifada, mahasiswa Universitas Majalengka dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan nomor NPM 2122100085. Tujuan saya di sini dalam membuat video ini ditunjukkan untuk melengkapi tugas mata kuliah strategi pembelajaran yang akan saya beri judul mengenai desain dan konsep pembelajaran merdeka. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran yang beragam. Kurikulum Merdeka berfokus pada konten-konten yang esensial agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi berbagai studi nasional maupun internasional. Menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran yang cukup lama, studi-studi tersebut menunjukkan bahwa banyak dari anak-anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana ataupun konsep matematika dasar. Maka untuk itulah Kemendikbudristek mengembangkan kurikulum merdeka sebagai bagian penting dalam upaya memulihkan pembelajaran dari krisis yang sudah lama kita alami. Berikut adalah penjelasan dari keunggulan desain yang diterapkan dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, lebih sederhana dan mendalam, fokus pada materi yang esensial dan pengembangan potensi peserta didik pada fasenya. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, dan menyenangkan. Yang kedua, lebih merdeka. Guru dapat mengajar sesuai tahap capaian dan pengembangan peserta didik. Sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Yang ketiga, lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, untuk mendukung pengembangan karakter dan potensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu implementasi desain yang diterapkan pada kurikulum merdeka dalam Merdeka Belajar. Yang pertama, mengenal isi capaian CP untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran atau CP adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Menyesuaikan tahap perkembangan peserta didik, pemetaan capaian pembelajaran dibagi dalam fase usia. Yang kedua, perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Hasilnya digunakan pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Dalam kondisi tertentu, informasi terkait latar belakang keluarga, kesiapan belajar, motivasi belajar, minat peserta didik, dan informasi lain dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan modul ajar. Pengembangan modul ajar bertujuan untuk mengembangkan perangkat ajar yang memandu pendidik melaksanakan pembelajaran. Modul ajar yang dikembangkan harus bersifat esensial, menarik, bermakna, dan menantang, relevan dan kontekstual, dan berkesinambungan. Yang keempat, penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Pembelajaran paradigma baru berpusat pada peserta didik. Karena itu, pembelajaran ini disesuaikan dengan tahapan pencapaian dan karakteristik peserta didik. Ruang lingkup materi pembelajaran adalah apa yang akan diajarkan oleh pendidik di kelas atau apa yang akan dipelajari oleh peserta didik di kelas. Selanjutnya, pendidik menyesuaikan proses pembelajaran, menyesuaikan produk hasil belajar, dan mengkondisikan lingkungan belajar. Yang kelima, perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif. Dalam merencanakan dan melaksanakan asesmen, terdapat 5 prinsip asesmen yang hendaknya diperhatikan.
Prinsip pertama adalah asesmen sebagai bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik. Yang kedua adalah asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen. Ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya. Yang keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Terakhir, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua. Yang keenam, pelaporan kemajuan belajar. Bentuk pelaporan hasil belajar yang efektif adalah pelaporan yang melibatkan orang tua peserta didik, dan pendidik sebagai partner, merelasikan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah, menyeluruh, jujur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan, jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak. Yang ketujuh, evaluasi pembelajaran dan asesmen. Pembelajaran dan asesmen yang sudah dilaksanakan selanjutnya dievaluasi. Pendidik melakukan refleksi pembelajaran dan asesmen pada masing-masing modul ajar. Setelah itu, pendidik mengidentifikasi apa saja yang sudah berhasil dan apa saja yang perlu diperbaiki. Dengan mengidentifikasi hal tersebut, maka modul ajar dapat disempurnakan kembali. Selanjutnya yaitu mengenai konsep yang dipakai di dalam pembelajaran merdeka atau yang diterapkan dalam kurikulum merdeka. Konsep pembelajaran dalam KMB dilandasi oleh 4 prinsip, yaitu pertama, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kedua, pembelajaran yang berbasis kompetensi. Yang ketiga, pembelajaran yang kontekstual dan relevan. Dan yang keempat, pembelajaran yang holistik dan integratif. Prinsip pertama adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Konsep ini mengedepankan siswa sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Artinya, proses pembelajaran tidak lagi hanya difokuskan pada guru, namun juga siswa harus aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini dilakukan agar siswa dapat mengembangkan potensi dirinya secara maksimal. Prinsip kedua adalah pembelajaran yang berbasis kompetensi. Konsep ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan kompetensi siswa agar dapat menghadapi tantangan di masa depan. Hal ini dilakukan dengan cara mengembangkan kurikulum berdasarkan kompetensi atau kemampuan yang harus dimiliki siswa. Yang ketiga adalah pembelajaran yang kontekstual dan relevan. Konsep ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antara materi pembelajaran dan konteks sosial budaya, lingkungan alam, dan kebutuhan siswa. Artinya, materi pembelajaran harus relevan dengan kebutuhan siswa serta konteks sosial, budaya, dan lingkungan alam di sekitarnya. Prinsip keempat adalah pembelajaran yang holistik dan integratif. Konsep ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan karakter siswa secara holistik, baik dalam aspek intelektual, emosional, maupun spiritual. Hal ini dilakukan dengan cara mengintegrasikan pembelajaran dalam berbagai bidang keilmuan, sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan dan karakter secara menyeluruh. Jadi kesimpulan yang saya dapat mengenai desain dan konsep pembelajaran merdeka itu ada pada peserta didik, yang dimana peserta didik dibebaskan dengan gaya belajar yang mereka mau, dan juga peserta didik diarahkan supaya lebih kreatif dan inovatif dalam mengasah bakat dan minat yang mereka miliki. Dan tugas guru sebagai fasilitator untuk menunjukkan, mengasah, serta mengembangkan bakat yang dimiliki oleh siswa. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai desain dan konsep pembelajaran merdeka dalam kurikulum merdeka. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan disertakan kritik serta sarannya supaya di dalam presentasi selanjutnya saya bisa membawakan dengan sebaik mungkin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.